Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Nah, sekarang kita akan menampilkan review presentasi pemanfaatan bioteknologi yang kedua, yaitu yang akan menampilkan presentasinya yaitu Syamsiar, Ahmad Taslim, Muhammad Fajar, Abed, Febri, dan yang terakhir Marice. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, kalian suka makan keju nggak? Enak banget ya keju itu. Apalagi kebelakangan ini banyak banget makanan yang dikasih keju mozzarella meleleh di atasnya. Kayak ayam geprek, mie goreng, steak, dan banyak lagi. Nikmat banget kan makannya? Tapi kamu tahu nggak sih kalau kecap, roti, tempe, mentega, tape, bahkan keju yang sering kita makan itu merupakan hasil dari proses bioteknologi loh. Kalau belum, yuk kita pelajari apa itu bioteknologi bersama-sama, biar kita juga tahu apa aja sih yang dihasilkan oleh bioteknologi. Kali ini kita akan membahas bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Biasanya, bioteknologi konvensional menggunakan bakteri dan jamur untuk menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme yang menghasilkan produk tertentu. Teman-teman, sesuai namanya, bioteknologi ini sudah ada jauh sebelum teknologi berkembang pesat dan penggunanya masih terbatas pada peran makhluk hidup atau organisme melalui proses yang masih sangat sederhana dan dilakukan dalam skala yang kecil. Mulanya sih, bioteknologi ini hanya diterapkan pada bidang pertanian, tapi seiring berjalannya waktu berkembang juga ke banyak bidang lainnya. Nah, kamu udah pasti tahu kan proses apa itu? Ya, kamu benar. Proses itu dinamakan fermentasi atau proses pemecahan glukosa yang ada pada bahan makanan dengan bantuan mikroba. Fermentasi ini kemudian menghasilkan asam asetat, alkohol, gula, atau bahan makanan sehari-hari seperti tempe, tape, kecap, dan oncom. Kali ini saya akan membahas tentang proses bioteknologi pada keju. Yuk simak biar kita tahu proses terjadinya keju. Secara garis besar, proses pembuatan keju bertujuan untuk memisahkan kandungan padatan yang terdapat dalam susu. Pemisahan ini dilakukan dengan cara pengentalan. Dalam proses pembuatan keju ada 4 tahap, yaitu pengasaman, pengentalan, pengolahan dadi, dan pematangan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengasaman. Pada tahap ini, susu dipanaskan. Proses ini bertujuan untuk menumbuhkan bakteri yang akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Bakteri yang dimaksud adalah Lactobacillus dan Streptococcus. Kedua, pengentalan. Susu yang sudah melalui proses pengasaman akan diberi rennet. Rennet adalah bakteri yang dapat membuat protein menggumpal. Hal ini akan menyebabkan bagian padatan susu dan bagian cairnya akan terpisah. Ketiga, pengolahan dadi. Bagian padat dari susu disebut dadi. Setelah dadi terpisah dari bagian cair susu, dadi akan diolah dengan cara diperkecil ukurannya, bisa juga dengan dicincang, dengan tujuan untuk mengeringkan dadi. Nah, setelah dikeringkan, kita dapat memberikan perlakuan lain seperti memberikan bakteri tertentu untuk menghasilkan karakter keju yang khas. Dan yang terakhir, pematangan. Pematangan adalah proses pendiaman keju setelah diberi bakteri, jamur, dan garam. Nah, selama proses ini, temperatur dan kelembapan tempat penyimpanan juga harus dijaga. Nah,
itu dia proses bioteknologi pada keju. Sekian dari saya, Samsiar. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan nge-share ke kalian cara pembuatan tape. Mungkin kebanyakan dari kalian suka makan tape, tapi nggak tahu kan cara pembuatannya. Nah, ikuti aja video ini sampai ke akhir. Cara pembuatan tape, kalian cukup menyiapkan singkong dan ragi tape, tergantung berapa banyak tape yang ingin kalian buat. Nah, kita langsung ke cara pembuatan tapenya. Kupas singkong dan cuci hingga bersih. Setelah itu, potong singkong tersebut sekitar 5-10 cm. Nah, kemudian dikukus singkong hingga matang, kurang lebih 20 menit. Tumbuk ragi tape hingga halus. Kemudian singkong yang telah dikukus dipindahkan ke wadah yang memiliki penutup. Nah, kemudian taburi ragi hingga merata dan tutup rapat-rapat. Setelah itu, simpan di tempat yang hangat dan biarkan selama 2-3 hari. Setelah 2-3 hari fermentasi, kalian bisa cek kembali untuk memastikan apakah rasa tape tersebut sudah cocok dengan selera kalian. Nah, semakin lama proses fermentasi, maka akan semakin asam tempe singkong yang Anda buat. Ya, simpel kan? Gitu aja sih sebenarnya. Selamat mencoba ya. Siapa yang tidak mengenal tahu? Setiap masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan ini. Makanan ini memang dapat dengan mudah kita dapatkan di pasar dan juga tempat-tempat makanan. Harganya pun terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Asik. Tahu bisa diolah menjadi berbagai jenis masakan. Makanan ini juga cocok dimasukkan ke dalam masakan lainnya. Selain lezat, makanan yang berasal dari kedelai ini juga mengandung banyak nutrisi. Beberapa nutrisi yang terkandung di dalamnya antara lain protein, zat besi, kalsium, dan rendah sodium, kolesterol, dan kalori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Julianto. Kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan tape beras ketan merah. Langkah pertama, cuci beras ketan lalu rendam 2-3 jam. Seharian boleh ya, tapi saya cukup 2-3 jam saja. Lalu kukus selama 20-25 menit. Yang kedua, kukus hingga menjadi ketan aron. Lalu masukkan air panas secukupnya dengan menyusut sambil diaduk-aduk. Yang ketiga, kukus lagi hingga matang dan harum. Lihat tekstur, jika sudah lembek dan menempel, maka tanda ketan sudah matang. Keempat, alasi daun pisang kemudian tata dan angin-anginkan biar set. Haluskan ragi dan gula pasir. Setelah ketan benar-benar dingin, langsung taburi ragi hingga rata. Simpan di wadah kering dan bersih. Jangan lupa untuk alasi dengan daun pisang agar rasanya makin sedap. Lalu tutup rapat, diamkan selama 2-3 hari. Ketan jangan sering dibuka tutup agar fermentasinya berhasil. Tape yang berhasil adalah tape yang berair dan rasanya manis. Kalau sudah matang seperti ini, berair dan manis hasilnya, tidak apa dibiarkan lama karena tape semakin lama akan semakin manis dan berair. Bisa langsung disajikan dan simpan. Yang pertama, rendam kedelai di dalam wadah bersih air semalaman dengan volume kedelai dan air 1-3
Yang kedua, bilas kedelai selama 2-3 kali atau hingga bersih. Ketiga, bilas kedelai dengan air mengalir sambil pisahkan kacang kedelai dari kulit arirnya. 4. Bilas kedelai yang sudah direndam dengan air mengalir. Astagfirullah. 5. Tiriskan kedelai, kukus di atas tampah sambil dikipas untuk mempercepat penguapan. 6. Taburi ragi tempe, aduk rata. 7. Sendokkan tempe ke atas daun pisang. 8. Simpan tempe dalam suhu ruangan selama. Ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi bioteknologi modern. Kamu udah tahu nggak bioteknologi modern? Kalau kamu belum tahu, ikutin terus video saya. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang menggunakan biologi sel dan molekuler agar bisa menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Penerapan bioteknologi modern berdasarkan pada rekayasa biokimia dan biogenetik. Macam-macam bioteknologi modern: fermentasi, kultur jaringan, rekayasa genetika, teknik rekomendasi DNA fungsi gen, teknik fusi prosoma, cloning, hidroponik, hidroponik, kawin suntik. Manfaat bioteknologi bagi manusia: menghasilkan obat-obat yang lebih efektif dan murah. Salah satunya contohnya pembuatan hormon insulin dari isolasi gen bakteri coli, menghasilkan antibiotik untuk membunuh penyakit yang berbahaya, mengurangi pencemaran lingkungan, beberapa bakteri yang dapat membantu daur ulang. Macam-macam bioteknologi modern meliputi pangan, yogurt, tempe, tape, keju, roti, kecap, dan lain-lain. Nah, itu tadi tentang bioteknologi modern. Mohon maaf kalau masih ada kurang. Terima kasih karena sudah nonton.